Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Di channel kali ini saya akan memulai presentasi dengan membahas mengenai hukum teknologi dan informatika. Sebelumnya saya izin perkenalkan ulang. Perkenalkan, saya Nabila Salma Latifa, NPM 101-20332 dari kelas A320 Prodi Manajemen di Universitas Teknologi Digital. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis. Kalau gitu, mari kita mulai pembahasan materi dari Hukum Teknologi dan Informatika. Teknologi tidak bisa dipisahkan dengan manusia, apalagi di dalam bidang usaha perniagaan atau perdagangan. Dalam dunia perdagangan, kita biasanya mendengar istilah elektronik atau e-commerce atau perdagangan secara elektronik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan teknologi informasi, fungsi teknologi informasi, dan terakhir ada manfaat teknologi informasi. Tahu nggak sih teman-teman semua, bahwa seiring perkembangannya zaman, teknologi di dunia ini contohnya dalam bidang usaha, bahwa e-commerce merupakan salah satu perdagangan secara elektronik yang merupakan perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi terutama internet, yang memungkinkan pelaku usaha atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang terjangkau. Artinya, konsumen yang berada di luar negeri atau di luar pulau di Indonesia ini, itu masih bisa diproses secara jarak jauh, karena dengan adanya e-commerce, mereka akan saling berkomunikasi melalui internet. Contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan marketplace lainnya yang menjual dagangannya di dalam aplikasi tersebut, yang merupakan aplikasi untuk memudahkan kita berbelanja jarak jauh. Selanjutnya, ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan payung hukum ruang cyber dengan mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik pada tanggal 21 April 2008, atau yang biasa kita dengar dan disingkat yaitu UU ITE. Undang-Undang ITE ini juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik, juga memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi, misalnya e-tourism, e-learning, implementasi EDI, dan transaksi dagang. Selanjutnya ada pembahasan pertama mengenai tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi menurut Williams and Sawyer, yaitu teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan juga video. Lalu, ada tujuan dari adanya teknologi informasi ini menurut Sutarman tahun 2009, yaitu yang pertama ada menyelesaikan masalah, yang kedua ada menumbuhkan kreativitas, yang ketiga ada meningkatkan efektivitas, dan terakhir efisiensi di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Di pembahasan kedua ini ada fungsi teknologi informasi. Ada 6 fungsi teknologi informasi, yaitu yang pertama ada menangkap atau capture, yaitu teknologi informasi yang dapat menangkap atau menerima data masukan. Yang kedua ada mengolah atau processing. Setelah kita menerima data, teknologi informasi juga mampu mengolah data dengan cara mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas, misalnya
menerima data masukan dari keyboard, kamera, mikrofon, dan sebagainya. Data itu kemudian akan diproses dalam bentuk konversi atau pengubahan data ke bentuk lain. Lalu ada analisis, perhitungan, dan sintetis segala bentuk data dan informasi. Yang ketiga, ada menghasilkan atau generating. Yang dimaksud menghasilkan adalah menjadikan informasi dalam bentuk yang lebih berguna, misalnya menjadi tabel, grafik, dan juga laporan. Selanjutnya ada menyimpan atau storage. Adanya teknologi informasi ini membuat data dapat disimpan ke suatu media, misalnya ke disket, tab, CD, DVD, hard disk, atau flash disk, hingga cloud storage. Lalu ada mencari kembali atau retrieval. Teknologi informasi juga mampu menelusuri atau mencari kembali data informasi yang sudah disimpan. Contohnya, seperti mencari foto hanya dengan menyesuaikan wajah. Lalu ada transmisi atau transmission. Teknologi informasi juga memudahkan manusia dalam mengirimkan data dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain melalui jaringan komputer, misalnya mengirimkan data melalui Bluetooth atau jaringan internet. Dan yang terakhir, ada pembahasan mengenai manfaat teknologi informasi. Berikut ini 9 manfaat teknologi, yaitu untuk pendidikan. Yang pertama, dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar karena komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa. Yang kedua ada industri dan manufaktur. Teknologi informasi ini dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Yang ketiga yaitu untuk bisnis dan perbankan. Dengan teknologi informasi bisnis membantu dalam transaksi, juga menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju. Yang keempat ada untuk militer. Dengan teknologi informasi yang maju, bisa memanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, untuk mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Yang kelima untuk teknologi informasi bagi teknik dan pengetahuan, yaitu teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. Lalu untuk kedokteran bisa memanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dari dan juga untuk mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Lalu untuk pemerintahan, teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditunjukkan kepada masyarakat. Juga bisa meningkatkan hubungan di antara pemerintah dan juga masyarakatnya. Yang kedelapan ada untuk hiburan dan permainan. Teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audiovisual supaya menjadi lebih baik dan juga menarik. Dan yang terakhir, untuk bidang kriminal, teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan, biasanya dengan mudah mendeteksinya melalui pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dengan sidik jari. Selanjutnya yaitu ada manfaat teknologi informasi dalam bidang perdagangan. Yang pertama, dapat mempermudah diri sendiri dan orang lain dalam transaksi jual beli. Contohnya, misalkan untuk diri sendiri, jika kita malas keluar rumah untuk berbelanja, maka ada marketplace yang merupakan suatu perdagangan secara online seperti Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya. Itu akan memudahkan kita untuk transaksi jual beli di sana. Lalu ada yang kedua,
hemat modal atau biaya karena tidak perlu lagi mendirikan toko. Artinya, kita tidak akan membuka lapak di pasaran, sehingga kita akan hemat, hanya memanfaatkan internet aja dengan membuka dagangan kita di aplikasi atau marketplace. Selanjutnya ada yang ketiga itu dalam mempromosikan di bagian perdagangan menjadi sangat efektif. Mempromosikan ini artinya kita bisa mengiklankan dagangan kita di marketplace tersebut yang bisa ditargetkan si pasar konsumennya akan seperti apa, sehingga promosinya akan meluas ke seluruh Indonesia, bahkan ditargetkan sampai ke luar negeri misalnya. Yang keempat, ada pendataan dalam berdagang dapat menjadi lebih mudah. Yang kelima, transaksi pembayaran yang mempermudah pembeli. Selama masa pandemi COVID, selain adanya PSBB yang mengharuskan kita tetap di rumah, salah satu alternatif berbelanja dan transaksi yaitu via e-commerce, yang proses pembayarannya bisa digunakan secara transfer antar bank, lalu adanya dompet digital seperti GoPay, OVO, Genius, dan lainnya. Lalu bisa QR code, dan yang terakhir juga bisa kredit atau bahkan bisa cash on delivery atau COD. Selanjutnya, yang keenam ada target pemasaran dalam perdagangan yang sangat luas. Target pasar ini adalah sekelompok konsumen yang jadi sasaran untuk pendekatan bisnis supaya membeli produknya. Contohnya kita bisa menargetkan pasar seperti berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, atau misalkan berdasarkan daerah, sehingga kita bisa memperluas dagangan kita dengan menargetkan konsumen tersebut. Lalu yang terakhir ada mempermudah dalam menyimpan data-data penjualan dana pembelian. Baik, segitu rekan-rekan semua pembahasan dari saya mengenai hukum teknologi informasi. Jika ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.